Jadi setelah saya diskusi sama istri, kami memutuskan untuk melepas kemelekatan istilah Ustadz Samsul. Jadi di acara tersebut memang dibilang, kalau kita mau menyelesaikan, kita harus lepas dengan kemelekatan dengan dunia. Pelan-pelan saya jual mobil saya untuk menyelesaikan utang. Terus saya juga ya merasakanlah dengan tidak ada apa-apa, kita jalan sampai dengan akhirnya kita memutuskan kita menjual rumah untuk kita pulang ke waktu itu saya memutuskan antara Medan sama Aceh. Karena di Medan ada mertua, di Aceh ada adik-adik saya memutuskan lebih ke Aceh karena mama saya dekat dengan adik-adik saya. Hijrahlah kami ke Medan. Ke Aceh, ke Aceh. Nah, ya itu, jadi poin yang saya ambil, saya melepaskan diri dulu dari kemelekatan dunia untuk bisa menyelesaikan masalah hutang-hutang saya yang ada. Terus dari situ saya pindah ke Aceh dengan meninggalkan semuanya. Nah, mulai dari situ saya merasakan godaan hijrah yang ternyata tidak gampang dan tidak mudah untuk dilewati. Saya terombang-ambing juga. Ya waktu saya masih jauh, mereka masih maulah ini saudara-saudara. Tapi semakin saya ke sana, saya dekat dengan mereka, dengan saudara-saudara, mereka makin wah kok merasa jadi beban mereka. Saya ini jadi beban gitu loh, karena saya nggak punya kerja. Saya lepas semuanya. Nah, disitulah saya merasakan cobaan hijrah sebetulnya ya. Tapi itu harus kita lewati. Kebetulan anak saya, istri saya juga cukup mendukung saya. Mereka bertahan dengan apa yang ada. Ya, sambil berjalan, ya saya coba usaha. Waktu itu kita buka martabak Hawai yang punya MTR juga. Tapi nggak lama kita tutup lagi karena tidak menghasilkan ya. Karena kita udah diskusi. Terus ya udah saya bertahan, apa yang bisa saya lakukan sampai dengan hari ini. Nah, alhamdulillah sekarang kami sudah mulai menemukan usaha dan juga menemukan satu jalan bahwa yang membantu kita itu tidak ada lain, bukan saudara, bukan kerabat, tapi hanya Allah. Selama kita bersandar kepada Allah, Allah akan membantu. Oke, jadi saya ketemu sekarang dengan usaha saya yang sekarang dengan nama Tuna Kemamah ya. Itu yang sekarang saya usahakan, usaha kami bersama untuk bisa mulai lagi bangkit menuju kehidupan kita jalani untuk lebih mendekatkan diri dan mencari ridhonya Allah. Ya, dengan juga saya merasa juga berat karena mama saya bulan November kemarin meninggal. Ya, saya menganggap bahwa saya sudah menyampaikan pesan beliau, sudah pulang ke Aceh. Itu juga jadi motivasi saya. Alhamdulillah saya masih dengan keluarga berusaha untuk kuat, untuk tegar, mengarungi hidup ini dengan bersandarkan tetap kepada Allah semata.
Ya, jadi sekarang ini saya berusaha bangkit dengan tunaka mama saya, dengan hijrah saya. Oh ya, sedikit lagi kemarin itu waktu saya sebelum hijrah, saya di awal sudah cerita bahwa saya sering sakit-sakitan, terutama di kaki sampai saya nggak bisa jalan. Tapi anak saya juga sakit, keluar masuk rumah sakit. Alhamdulillah setelah saya bergabung dengan MTR kemarin, setelah saya tinggalkan semua riba, transaksi riba, terus dengan asuransi, mulai saya hijrah 2017 saya masuk di Banda Aceh, sampai dengan sekarang, alhamdulillah semua penyakit nggak ada. Keluarga saya pun nggak ada sakit, anak saya pun nggak sakit. Memang itu yang saya luar biasa, itu melebihi uang saya rasa. Karena kesehatan itu mahal sekali harganya. Ya bayangkan waktu saya di pabrik, asuransi saya punya, asuransi pabrik ada, asuransi BPJS ada, semua kelas 1. Belum habis tahun udah habis budget. Belum habis tahun udah habis budget. Sehingga terpaksa keluar lagi dari gaji. Tetapi setelah saya meninggalkan itu semua, meninggalkan keharaman, insya Allah saya coba berusaha untuk meninggalkan keharaman, sakit saya tidak ada, anak istri saya juga tidak ada sakit. Alhamdulillah, Allah sungguh sayang sama keluarga kami. Itu yang saya rasakan luar biasa. Jadi kesimpulannya bahwa manusia tidak bisa membantu semua kesusahan kita, atau janganlah kita mengadu atau berkeluh kesah dengan manusia, tapi berkeluh kesahlah kepada Allah, karena Allah yang memiliki segala-galanya. Allah lah yang bisa menyelesaikan semua urusan kita. Saya rasa itu kesimpulan saya dari cerita saya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.